Suami ojol ngaku dibegal padahal jual motor buat bayar LC. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Fatma, keseharianku sebagai ibu rumah tangga sederhana penuh dengan rutinitas yang seringkali tampak biasa, tapi tetap membawa kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bersama suamiku Andri yang bekerja sebagai ojek online atau ojol, kami menjalani hidup yang penuh kekurangan. Tidak ada yang mewah di rumah kecil kami yang terletak di pinggiran kota. Dinding rumah yang sudah agak pudar dan lantai yang tak pernah benar-benar bersih. Tetapi itu adalah tempat di mana kami menemukan kenyamanan. Setiap pagi Andri berangkat kerja dengan motor tua yang seringkali mogok di tengah jalan. Kami hanya bisa pasrah ketika itu terjadi, karena tidak ada uang lebih untuk perbaikan. Meskipun begitu, Andri selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang, meski penghasilannya sering tak sebanding dengan kerja kerasnya. Aku sebagai ibu rumah tangga juga tak bisa berbuat banyak selain mengurus rumah dan anak-anak kami yang masih kecil. Kami sedang bergiliran merawat mereka, menyusui, dan membantu mereka belajar, meski terkadang tenaga kami terasa habis. Di luar semua itu, ada banyak kekurangan yang kami hadapi. Setiap bulannya, uang yang kami punya seringkali tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Belanja bulanan pun kadang hanya cukup untuk memberi bahan makanan pokok seperti beras, mie instan, dan sayuran sederhana. Namun meskipun segala kekurangan itu, kami merasa bahagia. Kami tidak memiliki rumah besar, mobil mewah, atau barang-barang yang sering dibanggakan orang lain. Yang kami punya hanyalah cinta dan dukungan satu sama lain. Kehidupan kami tak selalu mulus. Ada kalanya Andri pulang larut malam dengan wajah lelah, hanya untuk memberitahu bahwa pendapatan hari itu sangat sedikit. Namun setiap kali aku melihatnya pulang, aku merasa lega karena kami masih bersama, masih saling mencintai. Tidak ada yang lebih penting bagi kami selain kebersamaan ini. Kami selalu berusaha tetap kuat meski hidup kami jauh dari kata sempurna. Inilah hidup kami yang sederhana, penuh cinta namun juga penuh perjuangan. Kehidupan kami tidak mewah, namun kami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dengan apa yang kami miliki. Setiap hari adalah perjuangan. Tetapi kami berdua, Andri dan aku, berkomitmen untuk saling mendukung agar bisa tetap bertahan. Meskipun penghasilan Andri sebagai ojek online tidak banyak, ia adalah tulang punggung keluarga kami. Pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing, Andri sudah bangun untuk bersiap. Kami tinggal di rumah sederhana yang terletak di sudut kota, jauh dari pusat keramaian. Motor tua yang kami miliki yang sudah seringkali mogok dan membutuhkan perbaikan adalah satu-satunya alat transportasi yang kami andalkan untuk mencari nafkah. Andri tak pernah selingkuh meskipun ia tahu bahwa jalanan macet dan pelanggan yang menunggu bisa saja sedikit membuat penghasilannya tidak menentu. Setiap hari aku mengatur waktu untuk memastikan anak-anak kami mendapatkan perhatian yang cukup, meskipun terkadang aku merasa lelah. Kami tak punya banyak uang untuk membeli mainan atau pakaian baru. Tetapi kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Aku mengajarkan anak-anak tentang kebersihan, menghargai yang sederhana, dan yang paling penting untuk selalu bersyukur atas apa yang kami punya. Andri selalu berusaha untuk menghemat apa yang bisa kami hemat. Terkadang ia harus memilih antara membeli bahan makanan yang cukup untuk 1 minggu atau memperbaiki motornya, agar bisa terus bekerja. Pilihan itu sering membuat kami merasa serba salah. Tapi kami berusaha untuk membuat yang terbaik dari apa yang kami punya. Makanan yang ada di meja kami kadang tak mewah, hanya nasi dan lauk sederhana. Namun ada kebahagiaan dalam kebersamaan saat kami makan bersama. Meski penghasilan Andri terbatas, kami selalu berusaha untuk tidak merasa kekurangan dalam arti sesungguhnya. Kami tahu bahwa meskipun kami tidak memiliki banyak hal, kami masih memiliki satu sama lain. Cinta kami adalah kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Andri selalu mengatakan bahwa yang paling penting adalah keluarga kami tetap bersama, bahwa kami saling mendukung dan berjuang bersama. Kadang di malam hari, setelah Andri pulang dari bekerja dan duduk di meja makan bersama anak-anak, aku melihat kelelahan di wajahnya.
Tetapi juga ada kebanggaan yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa meskipun hidup kami penuh tantangan, ia adalah pahlawan bagi keluarganya. Dan aku, meskipun lelah, merasa bersyukur karena kami memiliki satu sama lain. Itulah yang membuat hidup kami penuh arti, meskipun segala kekurangan yang ada. Suatu hari, Andri pulang berjalan kaki dengan wajah yang sangat murung. Langkahnya terasa berat seolah-olah dunia tiba-tiba runtuh di atasnya. Saat aku melihatnya dari jendela, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Biasanya meskipun lelah setelah seharian bekerja, Andri selalu punya senyuman untukku. Senyuman yang menenangkan dan memberi harapan. Tapi kali ini tak ada senyuman itu, hanya kesedihan yang tampak di matanya. Aku segera membuka pintu dan menyambutnya dengan pertanyaan yang perlahan keluar dari bibirku. "Kenapa Mas, ada apa?" Andri terdiam sejenak, matanya menunduk seolah tak ingin mengatakan apa yang baru saja terjadi. Namun akhirnya dengan suara yang tercekat, ia mengaku bahwa motor yang menjadi sumber penghasilan kami telah dibegal oleh orang. Hati ini seperti terbelah mendengar pengakuannya. Motor itu bukan sekedar kendaraan bagi kami, tapi sumber utama nafkah yang kami andalkan setiap hari. Tanpa motor itu, Andri tak bisa bekerja, tak bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan aku. Kami akan terhimpit oleh kesulitan yang lebih besar, dan aku tahu Andri merasakan hal yang sama. Satu-satunya harapan kami untuk bertahan hidup seakan direnggut begitu saja dalam sekejap. Aku merasa sangat terpukul, seolah seluruh tubuhku kehilangan kekuatan. Aku berusaha menahan air mata yang sudah tak bisa kutahan, namun tetap saja air mata itu jatuh begitu saja. Kami sudah begitu banyak berjuang bersama dan motor itu adalah satu-satunya aset berharga yang kami miliki. Tanpa itu kami seperti terjebak dalam lubang gelap yang tak tahu bagaimana cara keluar. Andri terlihat sangat sedih, wajahnya tampak hancur, penuh penyesalan dan kepasrahan. Aku tahu bukan hanya kehilangan motor itu yang membuatnya merasa sedih, tapi juga perasaan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia merasa gagal, merasa tak mampu melindungi kami dari segala ketidakpastian hidup. Aku mencoba menguatkan diri meski hatiku sangat hancur. Aku tahu jika aku berlarut dalam kesedihan, kami tak akan bisa bangkit. Aku mendekatinya dan memeluknya. Mencoba menenangkan hatinya yang sedang porak-poranda. "Kita bisa melalui ini," kataku dengan suara yang bergetar. "Kita masih punya satu sama lain. Kita akan mencari jalan keluar meskipun berat." Aku tahu kata-kata itu tak akan langsung menyembuhkan luka di hatinya. Tetapi aku ingin dia tahu bahwa aku akan selalu ada untuknya meskipun dunia kami terbalik. Kami akan menghadapi semuanya bersama-sama meskipun jalan yang kami tempuh kini terasa lebih gelap dan penuh rintangan. Dalam hati, aku berdoa agar kami diberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini. Karena dalam kehidupan yang penuh kekurangan ini, hanya cinta dan keteguhan hati yang bisa membuat kami tetap bertahan. Kehidupan kami terasa begitu gelap setelah kejadian itu. Motor yang telah menjadi tulang punggung kami selama ini hilang begitu saja. Dan Andri semakin tenggelam dalam rasa kesal dan frustasi. Aku bisa merasakan betapa berat perasaan suamiku, namun aku juga tahu bahwa kami tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Kami harus mencari jalan keluar meskipun itu terasa hampir mustahil. Dalam keadaan bingung, aku merasa harus segera mengambil tindakan. Tidak ada pilihan lain selain melaporkan kejadian ini ke polisi. Harapanku adalah agar mereka bisa membantu menemukan pelaku dan mengembalikan motor kami. Atau setidaknya memberikan sedikit keadilan atas apa yang telah terjadi. Aku tahu tanpa motor itu Andri tak bisa bekerja dan kami akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku merasa ada satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh, yaitu melaporkan pembegalan itu. Namun ada keraguan yang menghantui pikiranku. Aku sering mendengar cerita bahwa polisi, terutama di kota kecil seperti tempat kami tinggal, tidak selalu cepat menanggapi kasus-kasus semacam ini. Apalagi jika itu menyangkut orang-orang seperti kami, keluarga miskin yang tidak punya banyak daya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Namun aku juga mendengar bahwa belakangan ini polisi akan lebih cepat bergerak jika kasus tersebut melibatkan orang yang tidak mampu. Aku berharap itu benar. Aku berharap bahwa meskipun kami bukan siapa-siapa, polisi dapat memperhatikan keadaan kami.
Aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, suasana terasa sangat formal, bahkan sedikit menakutkan. Petugas yang berada di meja depan memandang kami dengan tatapan datar. Mungkin sudah terlalu sering berurusan dengan orang-orang yang datang dengan masalah serupa. Aku membuka mulut untuk menjelaskan kejadian yang menimpa kami, namun kata-kataku terasa tercekat di tenggorokan. Bagaimana bisa kami berharap banyak dari pihak yang mungkin sudah terlalu lelah melayani kasus-kasus seperti ini? Di kantor polisi, aku duduk di kursi kayu yang keras dengan perasaan gelisah yang semakin dalam. Sebelumnya aku telah berusaha menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dengan sebaik mungkin. Mulai dari bagaimana motor Andri dibegal di jalan hingga rasa kehilangan yang kami rasakan setelah kejadian itu. Aku menceritakan semuanya dengan detail, berharap bahwa polisi akan segera melakukan sesuatu. Namun reaksi yang aku terima justru sangat berbeda dari yang kubayangkan. Petugas yang menangani laporan kami menatapku dengan raut wajah yang skeptis. Wajahnya keras, seperti sudah terbiasa menghadapi kasus-kasus serupa yang selalu berakhir dengan kata belum ada bukti. Setelah beberapa saat mendengarkan ceritaku, ia mengangguk pelan, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera bertindak. Bahkan ia justru bertanya dengan nada yang datar, apakah suami Anda bisa mengonfirmasi cerita ini? Kami perlu mendengar langsung dari korban dan saksi. Aku terdiam sejenak, kebingunganku langsung meluap. Apa maksudnya, Pak? Saya sudah menceritakan semuanya seperti yang Andri ceritakan pada saya. Kenapa harus mendengar dari Andri lagi? Kataku dengan nada sedikit kecewa, bukankah cerita kami sudah cukup jelas? Namun polisi itu tetap bersikeras. Kami tidak bisa langsung memproses laporan ini tanpa mendengarkan keterangan langsung dari suami Anda. Tugas kami adalah memastikan semua keterangan jelas dan valid. Anda bisa memanggil suami Anda untuk datang ke sini. Hatiku terpuruk, rasanya seperti perjuangan kami tidak dihargai. Seluruh harapan yang kutanamkan pada diri ini mendadak hancur begitu saja. Apakah kami harus melalui proses ini hanya untuk memastikan kepercayaan mereka pada cerita kami? Mengapa harus ada keraguan? Padahal kami bukan pelaku kejahatan yang berusaha mencari keuntungan. Aku kembali keluar dari kantor polisi dengan langkah yang terasa berat. Begitu berada di luar, aku memandang Andri yang sedang duduk menunggu di kursi depan. Masih terkejut dengan semua yang terjadi. Aku menarik napas panjang dan mencoba menenangkan pikiranku. Kemudian aku mendekatinya dan mengatakan dengan suara pelan, "Mas, mereka minta kamu yang datang ke kantor polisi. Mereka tidak percaya begitu saja dengan ceritaku. Mereka butuh mendengarnya dari mulutmu langsung." Andri terdiam, matanya sedikit kosong seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kami alami. "Jadi kita harus kembali lagi?" tanyanya. Nada suaranya terdengar lelah. Kenapa tidak langsung saja ditindaklanjuti? Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan semangat meskipun aku sendiri merasa lelah dan putus asa. "Aku tahu ini berat, Mas, tapi kita harus lakukan ini. Kita sudah sampai sejauh ini, mereka harus tahu cerita kita. Aku yakin kita tidak sendirian." Dengan langkah pelan dan hati yang penuh kecemasan, Andri akhirnya setuju untuk kembali ke kantor polisi. Kami berjalan bersama dengan perasaan campur aduk antara harapan dan keputusasaan. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, kami hanya menghadapi banyak keraguan. Tetapi kami harus tetap berjuang demi masa depan kami, demi anak-anak dan demi semua yang telah kami perjuangkan bersama. Setibanya di ruangan, Andri dihadapkan langsung pada petugas yang sama. Ia diminta untuk menceritakan kembali kronologi kejadian. Dengan segala detail yang ia ingat, aku duduk di sisi Andri mencoba menenangkan hatinya yang mulai goyah. Aku tahu meskipun kami dipertanyakan dan diperlakukan dengan keraguan, kami harus tetap teguh. Tidak ada jalan lain selain terus berusaha untuk mendapatkan keadilan. Andri langsung diminta untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Petugas polisi yang ada di sana tidak menunjukkan banyak ekspresi, hanya meminta Andri untuk menceritakan ulang secara rinci tentang kejadian tersebut. Aku duduk di luar ruangan, menunggu dengan cemas yang melanda. Andri diperiksa sendirian selama lebih dari 6 jam. Setiap menit yang berlalu memang terasa tegang di dada ini semakin meningkat. Aku membayangkan bagaimana rasanya berada di ruangan itu sendirian tanpa tahu apa yang akan terjadi, tanpa kepastian. Aku bisa merasakan ketegangan yang kami berdua alami, namun aku juga tahu bahwa Andri harus melalui ini jika kami ingin mendapatkan keadilan.
Aku mencoba menenangkan diriku, tapi pikiranku terus berputar. Apakah Andri bisa menjelaskan semuanya dengan jelas? Bagaimana jika mereka malah menganggap kami berbohong atau mencari-cari alasan? Perasaan cemas ini semakin menggerogoti pikiranku, membuat aku tidak bisa duduk dengan tenang. Aku berjalan mondar-mandir memikirkan apa yang terjadi jika mereka tidak percaya pada cerita kami. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berhari-hari, pintu ruang pemeriksaan akhirnya terbuka. Andri keluar dengan langkah lesu, wajahnya tampak lelah dan tertekan. Aku bisa melihat ekspresi di wajahnya seperti ada beban berat yang menekan kepalanya. Namun dia tidak mengatakan apapun, hanya berjalan ke arahku dan duduk di kursi yang ada di sebelahku. "Bagaimana, Mas?" tanyaku dengan suara pelan, meskipun aku sudah bisa menebak sedikit bagaimana perasaannya. Andri hanya menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang. "Aku gak tahu, rasanya seperti mereka gak benar-benar mempercayai apa yang aku katakan. Aku merasa seperti aku gak punya bukti yang cukup. Semua yang aku ceritakan cuma kata-kata kosong bagi mereka." Aku menatap Andri, merasakan ketegangan yang masih terasa jelas antara kami. Meskipun kami sudah melakukan apa yang diminta, masih ada keraguan yang menggantung di atas kepala kami, namun aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Kami harus tetap berjuang meskipun jalan yang kami pilih penuh dengan ketidakpastian. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya dukungan. "Kita sudah lakukan yang terbaik, Mas. Meskipun terasa berat, kita harus tetap sabar. Jangan biarkan keraguan itu menghentikan kita. Kita harus bisa berjuang bersama-sama." Tetapi dalam hati kami tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus kami hadapi. Dan tidak ada jaminan bahwa keadilan akan berpihak pada kami. Namun satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah begitu saja. Sesampainya di rumah, suasana terasa semakin tegang. Keputusan untuk kembali ke kantor polisi ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang kami bayangkan. Begitu kami masuk rumah, Andri langsung berjalan menuju ruang tamu dan duduk di kursi dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Aku berdiri di dekat pintu, mencoba meredakan perasaan yang semakin menggelora dalam dadaku. "Apa yang kamu takutkan, Mas?" tanyaku, berusaha menahan amarah yang mulai memuncak. "Ini bukan hanya soal kita, ini soal masa depan kita, soal anak-anak. Kalau kita tidak lakukan ini, apa yang akan terjadi? Bagaimana kita bisa bertahan hidup tanpa motor itu?" Andri menggelengkan kepalanya dan menghindari tatapanku. "Aku nggak mau memperbesar masalah ini, Fat." Aku merasa frustasi. Andri yang biasanya begitu tegar, kali ini tampak seperti orang yang ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku bisa melihatnya patah semangat, tapi aku juga tahu ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. "Sudah cukup, Mas," kataku dengan suara yang mulai bergetar. "Ini bukan soal kita saja, ini tentang anak-anak kita, tentang hidup kita ke depan. Tanpa motor itu, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa bayar apa-apa. Kamu harus ke sana, ini bukan hanya pilihan, ini kewajiban kita." Aku mencoba untuk tetap tenang meskipun aku juga merasa takut dan tertekan. Namun aku tahu, jika kami tidak mengambil tindakan ini, kami akan semakin terperosok dalam kesulitan yang lebih besar. Aku memaksanya meskipun hati ini terasa ragu dan khawatir. Beberapa hari setelah pemeriksaan panjang di kantor polisi, suasana di rumah kami mulai kembali tegang. Aku tidak tahu harus merasa lega atau cemas. Kamu sudah melaporkan kejadian itu, berharap ada titik terang. Namun tidak ada kabar lebih lanjut. Andri sendiri terlihat gelisah. Aku semakin merasakan ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Namun aku berusaha menenangkan diri dan berharap polisi akan segera menemukan jalan untuk mengungkap kebenaran. Tiba-tiba pada suatu sore yang mencekam, polisi datang ke rumah kami. Mereka tiba-tiba muncul di depan pintu tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Wajah mereka serius dan aku merasakan hawa tegang yang menyelimuti rumah kecil kami. Aku tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Salah satu petugas yang sudah kami kenal dari kantor polisi berdiri di depan kami dan berkata dengan nada datar, "Ibu Fatma, kami datang untuk memberitahukan perkembangan terbaru mengenai kasus ini. Setelah kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, kami menemukan fakta yang cukup mengejutkan." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Andri yang duduk di sampingku, namun ia terlihat seperti sedang menghindari tatapanku. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Seolah-olah ada sesuatu yang besar yang akan diungkapkan. Namun aku tidak tahu apa itu. Petugas itu melanjutkan dengan suara tegas. "Setelah memeriksa rekaman CCTV di sekitar area kejadian, kami menemukan fakta yang sangat berbeda.
Motor yang Anda laporkan sebagai korban pembegalan ternyata tidak dibegal sama sekali. Kami mendapati motor itu diparkir dengan sengaja di sebuah tempat jauh dari lokasi yang Anda sebutkan. Aku terdiam, lidahku terasa kaku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menatap Andri dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Apa maksudnya? Kenapa mereka mengatakan motor itu tidak dibegal? Petugas itu melanjutkan. Kami juga menemukan bukti lebih lanjut bahwa motor tersebut hilang karena alasan lain. Ternyata suami Anda, Andri, sengaja meninggalkan motor itu setelah menginap di sebuah kos-kosan di daerah lain bersama seorang wanita. Aku merasa seperti ada bom yang meledak di dalam dadaku. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, tak bisa kupahami sepenuhnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku hampir berteriak, berusaha memahami kebenaran yang baru saja diungkapkan. Andri terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia tampak kaget, bingung, dan sangat cemas. Aku bisa melihat bagaimana ia berjuang untuk mencari kata-kata yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi tak ada yang bisa ia katakan. Matanya yang biasanya penuh kasih kini tampak kosong. Dan aku tahu ada sesuatu yang sangat besar yang telah ia sembunyikan dariku. Petugas itu menatap kami dengan serius. Kami sudah mendalami kasus ini dengan lebih teliti. Ternyata suami Anda berbohong mengenai pembegalan itu. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kami menemukan bahwa ia menghilangkan motor tersebut setelah tidur dengan seorang wanita lain di kos-kosan. Bukti rekaman CCTV serta pengakuan dari saksi membuktikan bahwa Andri sengaja meninggalkan motor tersebut. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di atas kepalaku. Semua yang aku percayai selama ini, semua yang kami hadapi bersama-sama, tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun, hubungan kami yang kami bangun bersama, semuanya tiba-tiba hancur begitu saja. Aku memandang Andri, mataku penuh dengan air mata yang sulit kutahan. Jadi ini yang sebenarnya terjadi. Aku berbisik, suaraku tercekik. Kamu bohong padaku, Ri. Kamu tinggalkan motor itu dan berbohong padaku tentang pembegalan. Apa yang terjadi dengan kita? Kenapa kamu harus menyembunyikan semua ini? Andri tampak bingung, terperangah, dan terlihat sangat menyesal. Fat, aku gak tahu harus bagaimana. Aku terjebak dalam kesalahan yang besar. Aku sudah bodoh, katanya dengan suara terbata-bata. Aku pergi ke kos-kosan itu dan aku berbuat sesuatu yang sangat salah. Aku gak tahu kenapa aku bisa begitu bodoh. Aku kehilangan kontrol. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku bisa merasakan air mata mengalir di pipiku, tak bisa kutahan lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Perasaan dikhianati, marah, dan kecewa begitu mendalam. Semua pengorbanan yang kami buat, semua perjuangan yang kami lakukan bersama tiba-tiba terasa sia-sia. Andri berbuat kesalahan yang begitu besar dan aku merasa sangat hancur. Petugas itu hanya mengangguk pelan, memberikan ruang bagi kami untuk saling berbicara. Kami akan terus memeriksa lebih lanjut, tapi untuk saat ini Anda berdua perlu menyelesaikan masalah ini secara pribadi, kata polisi itu sebelum meninggalkan kami. Suasana di rumah kami menjadi sangat sunyi setelah mereka pergi. Aku masih bisa merasakan ketegangan yang sangat kuat. Aku menatap Andri yang tampak menundukkan kepala, penuh penyesalan. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan lagi. Semua yang terjadi seakan-akan tidak bisa diubah. Aku merasa seperti semuanya terpecah dan aku tidak tahu apakah kami bisa kembali seperti dulu. Sekarang aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang kucintai, yang kupercayai sepenuh hati ternyata telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Keesokan harinya suasana di rumah kami terasa seperti dibekap kepanikan yang mendalam. Andri yang kini tak bisa mengelak lagi dari kenyataan berdiri di hadapanku. Wajahnya penuh penyesalan. Aku melihatnya tampak seperti pria yang terjebak dalam rasa bersalah yang sangat dalam. Ia berjalan mendekat dan tiba-tiba saja ia berlutut di hadapanku membuatku terkejut dan semakin bingung. Andri yang biasanya teguh dan penuh percaya diri kini tampak begitu rapuh. Fatma, maafkan aku hilaf, katanya dengan suara yang penuh sesak. Suaranya tercekat seolah ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukannya. Aku tidak sadar apa yang harus aku lakukan. Aku tergoda dengan ajakan teman-teman ojol dan aku jatuh dalam kesalahan yang sangat besar. Maafkan aku, Fat, tolong maafkan aku. Aku hanya bisa memandangnya tanpa berkata apa-apa. Rasanya tubuhku beku seolah aku tak bisa bergerak.
Kata-kata Andre terdengar seperti sebuah irama yang sangat asing di telingaku. Aku merasa seakan ada yang menekan dadaku, membuat nafasku sesak. Suamiku, orang yang selalu aku percayai dan aku cintai, sekarang berlutut di depanku, memohon untuk dimaafkan atas perbuatannya yang tak termaafkan. Ia bersujud dengan penuh penyesalan, dan aku hanya bisa terdiam menatapnya dengan hati yang hancur. Ini bukan soal hilaf, Tri. Aku akhirnya bisa bicara, namun suaraku terbelah oleh amarah yang begitu mendalam. Kamu gak tahu apa yang kamu lakukan, kamu gak sadar, Andre. Kamu mengkhianatiku, kamu menghancurkan hidup kita, dan kamu datang dengan alasan yang seperti itu. Apa karena teman-teman ojol? Apa kamu pikir aku bisa menerima alasan bodoh seperti itu? Perasaan kecewa yang begitu dalam meluap begitu saja. Rasa marahku menguasai seluruh tubuh, membuatku bergetar. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan semuanya, tapi aku tak bisa. Air mata menetes tanpa bisa kutahan lagi. Air mata kesedihan, air mata kemarahan, air mata kekecewaan. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di hadapanku dan tak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Andre tetap berlutut di depanku dengan wajah penuh sesal, namun aku tidak bisa menatapnya lebih lama. Rasa kecewa begitu dalam, menghimpit dadaku. Kamu benar-benar merusak segalanya, Andre. Kamu membuat semua yang kita perjuangkan, semua yang kita lewati bersama jadi sia-sia. Kataku, suaraku penuh kepahitan. Aku gak tahu lagi siapa kamu. Aku gak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu bilang kamu hilaf, tapi apa kamu benar-benar menyesal? Apa kamu benar-benar mengerti betapa sakitnya aku? Betapa hancurnya aku saat aku tahu kamu selingkuh? Andre terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu ia sangat menyesal, tapi kata-kata maaf tak akan cukup untuk menebus apa yang sudah ia lakukan. Ia menghancurkan kepercayaan yang sudah aku bangun selama bertahun-tahun. Aku merasa seperti sedang berada di tengah badai yang sangat besar, di mana tak ada yang bisa menghalangi amarah dan kekecewaanku. Kemarahan mulai meluap begitu saja, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Kamu tahu, Andre, aku merasa bodoh. Bodoh karena aku begitu percaya padamu. Bodoh karena aku selalu yakin kamu adalah suami yang setia, yang akan selalu ada untuk keluarga ini. Tapi ternyata kamu tak lebih dari seorang pengecut yang mengkhianati istrimu sendiri. Aku berteriak, suaraku penuh kepedihan. Aku gak tahu harus bagaimana lagi. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Semua yang kita jalani bersama, semua janji yang kita buat, kamu rusak hanya karena kamu tergoda oleh teman-temanmu yang tak tahu malu itu. Aku menarik nafas panjang berusaha meredakan tangisan yang tak bisa kubendung. Aku sudah terlalu banyak memberi, Indri. Aku sudah terlalu banyak mengorbankan diri untuk keluarga ini dan ini yang kamu lakukan. Aku merasa seperti dihancurkan. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Andre menatapku dengan penuh penyesalan. Tetapi aku tak bisa melihat ke dalam matanya lagi. Aku hanya bisa merasakan sakit yang begitu dalam. Rasa kecewa yang membakar hatiku. Semua yang terjadi terasa begitu tidak nyata. Bagaimana bisa ia melakukan hal ini? Apa yang sebenarnya ada dalam benaknya? Aku akan bertanggung jawab, Fatma. Aku tahu aku gak layak mendapatkan maafmu. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Kata Andre dengan suara terbata-bata. Tapi apakah itu cukup, Andre? Jawabku dengan suara pelan hampir tak terdengar. Apakah kamu benar-benar bisa memperbaikinya? Semuanya sudah hancur. Aku gak tahu kalau kita bisa kembali seperti dulu. Semua sudah berubah. Aku menghindari tatapannya, mencoba mengatur pernafasanku yang masih terengah-engah. Rasa kecewa ini sangat berat dan aku tidak tahu apakah ada jalan kembali. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi aku juga tahu bahwa luka yang ditinggalkan tidak mudah untuk sembuh. Andre masih berlutut berusaha mendekatkan dirinya padaku. Namun aku tidak bisa menerima kehadirannya saat itu. Semua perasaan yang ada begitu kacau, bercampur aduk. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami ke depannya. Waktu seakan berhenti dan kami hanya terdiam dalam keheningan yang penuh kepedihan. Menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Belum juga kering luka batinku ketika ketukan pintu terdengar keras, memecah kesunyian rumah kami. Aku yang masih duduk termenung di ruang tamu mencoba meredakan tangis yang tak kunjung berhenti. Langsung terlonjak mendengar suara itu.
Dengan hati yang gelisah aku berjalan ke pintu berharap itu bukan hal yang buruk yang semakin menambah penderitaanku. Namun saat pintu terbuka, polisi datang lagi. Wajah mereka datar dan aku tahu kabar buruk yang lebih besar lagi. "Saya minta maaf mengganggu Bu Fatma," kata salah satu petugas yang beberapa hari sebelumnya sudah menginterogasi Andri. "Kami ingin menyampaikan perkembangan lebih lanjut tentang laporan Anda." Aku merasa dunia ini semakin sempit, semakin ada beban semakin berat di atas pundakku. "Ada apa lagi, Pak?" Suaraku hampir berbisik, tidak sanggup menerima kenyataan yang datang bertubi-tubi. Petugas itu saling berpandangan, kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. "Kami telah melanjutkan penyelidikan lebih jauh tentang motor yang hilang milik suami Anda. Setelah kami melakukan pelacakan dan memeriksa lebih lanjut, kami menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi." Andri yang berada di dalam rumah langsung terdiam dan menatap polisi dengan wajah cemas. Aku bisa melihat ia mulai gelisah, matanya bergerak cepat seolah berusaha mencari cara untuk menghindari kenyataan yang akan diungkapkan. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa marah yang semakin memuncak. Aku sudah cukup dengan kebohongan dan aku tidak ingin ada lagi rahasia yang disembunyikan. Petugas itu melanjutkan. "Setelah kami memeriksa transaksi-transaksi yang terkait dengan kendaraan tersebut, kami menemukan bahwa motor itu tidak hilang karena dicuri. Seperti yang Anda laporkan sebelumnya, motor itu dijual oleh suami Anda, Andri, untuk berjudi dan untuk membayar hutang yang ia miliki kepada seorang wanita. Kami juga menemukan bukti bahwa dia menggunakan uang itu untuk membayar seorang wanita yang ada hubungannya dengan aktivitas yang tidak seharusnya dia lakukan." Aku merasa tubuhku terhuyung mendengar penjelasan itu. Seperti ada serangan yang datang bertubi-tubi menghantamku tanpa ampun. Luka batinku yang sudah tergores dalam-dalam kini terkelupas begitu saja. Motor yang selama ini aku anggap satu-satunya penghidupan kami ternyata dijual begitu saja. Bukan karena dibegal, bukan karena keadaan darurat, tapi karena suamiku memilih untuk berjudi dan membayar wanita lain. Ternyata kebohongan itu lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Rasa marah, kecewa, dan perasaan hancur itu campur aduk. Tidak hanya karena Andri mengkhianatiku dengan wanita lain, tapi juga karena dia memilih untuk mengorbankan masa depan kami demi kecanduan dan kebiasaan buruk yang sudah terlalu parah. Aku merasa dikhianati habis-habisan, kepercayaan yang aku berikan padanya sudah benar-benar runtuh. "Jadi ini yang terjadi, Indri?" Suaraku nyaris tak terdengar, berbicara pelan dengan tubuh yang terasa goyah. "Kamu menjual motor itu untuk berjudi dan untuk bayar utang pada wanita lain? Kamu menghancurkan segalanya, bukan hanya kehidupan kita, tapi juga masa depan anak-anak kita. Apa kamu gak mikir? Apa kamu gak lihat apa yang kamu lakukan pada kami?" Andri terdiam, wajahnya semakin pucat dan tangannya gemetar. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tapi penyesalan itu sudah terlambat. Semua yang kami jalani bersama, semua yang kami impikan, hancur begitu saja karena ulahnya. Ia tidak hanya menjual motor itu, ia menjual harapan kami, masa depan kami, dan kepercayaan yang sudah aku berikan kepadanya. Polisi melanjutkan. "Kami telah mendapatkan bukti transaksi menunjukkan bahwa motor itu dijual oleh suami Anda di sebuah tempat yang telah terverifikasi. Kami juga telah mengonfirmasi pembayaran yang dilakukan kepada wanita tersebut. Kami hanya ingin memastikan Ibu Fatma, apakah Anda ingin melanjutkan laporan ini atau tidak?" Aku menatap Andri, perasaan tak terungkapkan bergejolak di dalam hatiku. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tetapi semuanya terasa begitu hampa. Kekecewaan ini jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu bahwa apapun yang aku lakukan sekarang, hidup kami tak akan pernah kembali seperti dulu. Aku memandang polisi dengan pandangan kosong. Apa yang harus aku lakukan? Jawabku pelan, suaraku hampir pecah. Aku sudah terlalu hancur untuk tahu apa yang harus terjadi. Motor itu harapan kami, masa depan kami. Semuanya hancur karena kebohongan ini. Petugas itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan beberapa dokumen. "Kami akan melanjutkan penyelidikan ini lebih lanjut. Jika Anda ingin melaporkan ini, Anda dapat mengikuti prosedur lebih lanjut di kantor kami." Aku mengangguk pelan. Tidak tahu apakah aku akan melanjutkan laporan ini atau tidak. Rasanya tak ada lagi yang bisa memperbaiki semuanya. Semuanya sudah terlalu terlambat. Polisi pergi meninggalkan aku dan Andri dalam hening yang penuh kesakitan. Aku merasa begitu kosong, terperangkap dalam kebohongan yang terus mengelilingi hidup kami. Andri masih berdiri di depanku, tidak berani berkata apa-apa. Wajahnya penuh penyesalan, namun aku tak bisa lagi melihatnya dengan rasa yang sama.
Semuanya sudah berubah dan aku tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang telah hancur tak akan bisa kembali dan masa depan yang kami impikan kini tinggal kenangan yang penuh kepedihan. Aku menundukkan kepala, mencoba mengatur nafasku yang tercekat. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, jalan yang kami hadapi kini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku tak akan bisa melupakan apa yang telah terjadi. Dunia terasa seperti runtuh begitu saja di hadapanku. Ketika polisi itu mengungkapkan kenyataan yang menyakitkan bahwa motor yang selama ini kami andalkan yang menjadi sumber penghidupan kami telah dijual oleh Andre demi berjudi dan membayar wanita lain. Seperti ada badai yang menghancurkan segalanya yang telah aku bangun bersama suamiku. Aku merasa bagaikan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, dan setiap kata yang keluar dari mulut polisi itu seperti semakin menekan dadaku. Tidak hanya kehilangan satu-satunya alat yang menopang hidup kami, tapi juga kepercayaan yang telah aku berikan kepadanya. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu seperti tumpukan batu besar yang menimpa dadaku, membuatku merasa tercekik. Bisikku hampir tak terdengar. Jadi kamu mengorbankan masa depan kita, menjual motor itu untuk berjudi dan bayar wanita lain. Andri hanya menundukkan kepala, wajahnya penuh penyesalan tetapi aku tidak bisa melihatnya lagi. Tak ada lagi yang bisa ia katakan untuk menebus semua kebohongan yang telah terungkap. Aku merasa begitu hancur, begitu kecewa, dan tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Semua kenangan indah bersama Andri tiba-tiba terasa kosong, hanya sebuah bayangan yang kini diliputi kegelapan. Polisi yang tadi datang perlahan meninggalkan rumah kami, menyisakan sebuah keheningan yang begitu mencekam. Aku hanya bisa berdiri terpaku di tempat seolah dunia berhenti berputar. Perasaan cemas, marah, dan hancur bercampur aduk di dalam dada. Aku merasa sangat kehilangan bukan hanya motor itu, tapi juga rasa percaya yang selama ini aku pegang erat. Bagaimana bisa aku begitu naif mempercayai Andri begitu saja? Bagaimana bisa aku tidak melihat semua kebohongan itu? Andri perlahan mendekat, wajahnya penuh penyesalan, dan matanya memancarkan rasa cemas yang sangat mendalam. Ia duduk di hadapanku dan dengan suara yang bergetar ia mulai berbicara. Fatma, aku salah. Aku sangat menyesal. Aku gak tahu kenapa aku bisa begitu bodoh. Aku tergoda dengan teman-temanku. Aku terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dan akhirnya aku melakukan hal yang sangat salah. Aku tidak bisa menatapnya. Kata-kata itu terasa hampa. Tidak ada lagi rasa kepercayaan di dalam diriku. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suara itu seperti tercekat di tenggorokan. Aku gak bisa nerima ini, Ri. Kataku pelan. Mataku terasa panas karena menahan air mata. Kamu gak hanya menghancurkan hidupmu sendiri, tapi juga hidup kami. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku lakukan? Semuanya sudah rusak. Andri menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah ia tidak bisa menanggung rasa bersalah yang begitu besar. Aku tahu aku gak pantas minta maaf, Fatma. Suaranya hampir seperti bisikan. Tapi tolong, aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji aku akan berubah. Aku akan lakukan apa saja agar kamu bisa memaafkanku. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Kata-kata itu mengena, tetapi hatiku terasa sangat terkoyak. Perubahan itu gak mudah, Ri. Kamu sudah merusak segalanya. Kamu bilang kamu ingin memperbaiki semuanya, tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kamu benar-benar menyesal? Kalau kamu benar-benar bisa berubah? Aku berhenti sejenak, napasku terengah-engah. Apa kamu benar-benar memahami apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu benar-benar mengerti betapa hancurnya aku? Andre terdiam, tidak bisa menjawab. Aku bisa melihat betapa dalam rasa penyesalan itu, tapi apakah itu cukup? Aku sudah berjuang terlalu lama untuk membangun keluarga ini, dan sekarang semuanya seolah hilang begitu saja. Aku merasa bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Kepercayaan yang sudah hancur, kebohongan yang terlalu dalam untuk dimaafkan, dan rasa sakit yang begitu besar. Semua itu membuatku terombang-ambing dalam kebingunganku sendiri. Dri, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan.
Aku akhirnya berkata, suaraku terhenti karena terisak. Aku mencintaimu, aku ingin percaya padamu, tapi aku gak bisa. Aku gak tahu lagi apakah aku bisa terus bersama dengan kamu setelah semua yang sudah terjadi. Kamu menghancurkan semuanya, Ndri. Aku gak tahu bagaimana aku bisa memaafkan kamu. Andri terdiam, wajahnya semakin penuh rasa bersalah. Ia memegang tanganku dengan lembut mencoba untuk meyakinkanku. Fatma, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku sudah salah besar, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah, tolong beri aku waktu. Aku menarik tanganku, menghindar dari tatapannya. Kamu tahu, Ndri, aku ingin percaya padamu, aku ingin sekali. Tapi semuanya terasa begitu sulit. Kamu telah menghancurkan hatiku, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku menangis lagi, air mata tak bisa kutahan. Kamu mengkhianatiku, Ndri. Kamu mengkhianatiku dengan cara yang tak bisa aku terima. Andri hanya bisa menangis, ia duduk di sampingku, tak mampu berkata apa-apa. Aku hanya terdiam dalam kesunyian yang sangat berat. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku ingin berhenti menangis, aku ingin merasa lega, tapi hatiku terlalu hancur untuk itu. Aku tahu satu hal, kepercayaan yang telah hancur begitu dalam tidak bisa sembuh dengan mudah. Semua kata-kata maaf yang keluar dari mulut Andri terasa seperti angin yang lewat begitu saja. Aku ingin percaya bahwa ia bisa berubah, tetapi aku tidak tahu apakah itu mungkin. Aku hanya bisa duduk di sana, menangis, merasa seolah dunia yang aku kenal telah hilang begitu saja. Aku duduk terpuruk di sudut ruang tamu, merasakan tubuhku terasa begitu lelah, kosong dan hancur. Semua yang terjadi terasa begitu berat, seperti beban yang tak mampu kutanggung. Dunia ini terasa terbalik, semuanya hilang begitu saja dalam sekejap. Di hadapanku, Andri menangis, merintih penuh penyesalan. Namun setiap tetes air mata yang keluar dari matanya tidak lagi bisa menembus lapisan hati yang sudah penuh dengan luka. Hati ini terlalu terluka, terlalu hancur untuk bisa menerima semuanya. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Pikiran-pikiranku berlarian dalam kegelapan. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua rasa sakit ini, tapi mulutku terkunci. Andri mengaku salah, mengaku hilaf dan meminta maaf dengan penuh penyesalan. Tapi aku tidak bisa lagi melihat matanya. Dengan cara yang sama, setiap kata maafnya terasa kosong seperti angin yang lewat tanpa memberi makna. Sebuah kebohongan besar telah terungkap, dan aku merasa tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Fatma, aku menyesal. Andri berkata dengan suara gemetar. Suaranya hampir tak terdengar karena isakan. Aku salah, aku gak tahu kenapa aku bisa begitu bodoh. Aku gak tahu kenapa aku sampai jatuh ke dalam kesalahan yang begitu besar. Tapi aku mohon, tolong maafkan aku. Aku gak bisa hidup tanpamu. Namun kata-kata itu hanya semakin membuat hatiku hancur. Mungkin dulu kata-kata itu akan membuatku merasa sedikit lebih baik. Tapi sekarang itu hanya seperti pisau yang semakin dalam menusuk hatiku. Aku melihat wajahnya yang penuh penyesalan, tapi itu tidak lagi berarti apa-apa. Semua yang telah terjadi, semua kebohongan, pengkhianatan, dan kehancuran yang ia bawa terlalu berat untuk kuhadapi. Aku menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata, namun seakan ada dinding tebal di antara kami. Sudah cukup, Andri, kataku pelan, suaraku serak karena menahan tangis. Aku gak bisa terus hidup seperti ini. Kamu sudah mengkhianatiku lebih dari sekali, aku sudah cukup terluka. Andri terdiam, bibirnya gemetar, dan matanya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Fatma, aku salah. Aku tahu aku gak punya alasan untuk minta maaf. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah, aku janji. Namun janji-janji itu tidak lagi terdengar meyakinkan. Aku sudah terlalu banyak mendengar janji-janji kosong darinya. Semua yang ia katakan hanya membuat luka lama terbuka lagi. Aku merasa seperti terperangkap dalam hidup yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Tidak ada lagi ruangan untuk harapan. Tidak ada lagi tempat bagi kemaafan. Sudah terlambat, Andri. Aku berkata, suaraku hampir hilang dalam isakan. Aku sudah terlalu terluka untuk bisa memaafkanmu. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku gak bisa hidup seperti ini lagi. Hati ini sudah terlalu hancur untuk bisa sembuh. Kamu sudah mengkhianatiku terlalu banyak.
Andri terisak, mencoba mendekatiku, tapi aku mundur, tidak bisa menerima kehadirannya lagi. Semua yang pernah ada di antara kami terasa seperti kenangan yang kini sudah membusuk. Tidak ada lagi cinta yang bisa aku rasakan, hanya ada rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Aku bisa melihat bahwa ia sangat menyesal, tapi apakah penyesalan itu cukup? Apakah penyesalan itu bisa menghapus semua kebohongan yang sudah ia buat? Aku merasa sangat bingung dan hancur. Sebagian dari diriku masih ingin mempercayainya, ingin melupakan semua yang telah terjadi dan mencoba untuk memulai kembali. Namun hati ini terlalu hancur untuk bisa kembali utuh. Kepercayaan yang telah aku berikan padanya sudah hilang dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Semuanya terasa begitu kacau, begitu hancur. Aku ingin melupakan semuanya, ingin merasa bebas dari rasa sakit ini. Tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Semua yang aku bangun bersama Andri kini tinggal kenangan yang penuh dengan kepedihan. Fatma, Andri memanggilku. Suaranya penuh dengan penyesalan dan harapan. Tolong beri aku kesempatan, aku akan berubah, aku janji akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa percaya padanya. Atau jika aku harus menyerah. Aku gak tahu, Ndri, jawabku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku gak tahu apakah aku bisa terus bersama kamu setelah semua ini. Hati ini sudah terlalu hancur, kamu sudah terlalu banyak mengkhianatiku. Andri terdiam, tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Aku bisa melihat bahwa ia sangat menyesal, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit yang ada di dalam hatiku. Aku merasa begitu kosong, seolah-olah aku telah kehilangan segalanya. Kepercayaan, cinta, dan harapan. Dunia yang dulu terasa penuh dengan kebahagiaan kini hancur begitu saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku akan mampu melanjutkan hidupku tanpa Andri? Atau apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini? Yang jelas hatiku sudah terlalu terluka untuk bisa menerima kenyataan ini. Semua yang kami impikan bersama kini tinggal kenangan pahit yang tak bisa kuubah lagi. Suasana di rumah kami semakin tegang, udara sesak dengan emosi yang tak bisa ditahan. Hati ini sudah penuh dengan amarah dan kekecewaan yang tak terucapkan. Dan aku tahu aku sudah tak bisa lagi melanjutkan hidup bersama Andri. Semua yang telah terjadi, semua kebohongan, pengkhianatan, dan janji-janji kosong yang ia berikan telah membuatku muak. Aku merasa untuk pertama kalinya bahwa aku lebih baik hidup tanpa dirinya. Andri yang duduk di depanku menatapku dengan penuh harapan. Mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini, namun hatiku sudah tertutup rapat. Aku tak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Cinta yang dulu ada kini sudah hancur, dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Fatma, tolong jangan, Andri berkata, suaranya terdengar cemas dan memohon. Aku tahu aku salah, aku menyesal, aku janji akan berubah, aku akan berusaha lebih keras. Aku gak mau kehilangan kamu, jangan hancurkan semuanya, aku gak bisa hidup tanpamu. Aku merasa semakin kesal, kata-kata Andri hanya semakin menambah luka di hatiku. Sejak awal, ia selalu mengatakan janji yang sama, akan berubah, akan lebih baik. Tapi kenyataannya, semuanya tetap sama. Semua harapan dan cinta yang aku berikan padanya hancur begitu saja. Aku merasa seperti dikhianati, dan itu terlalu berat untuk diterima. Jangan coba lagi memohon Andri, kataku. Suaraku bergetar karena marah dan sakit hati. Kamu sudah terlalu banyak menghancurkan semuanya. Semua yang kita bangun bersama selama ini kamu buang begitu saja. Kamu sudah menjual motor kita, kamu sudah tidur dengan wanita lain. Kamu sudah mengkhianatiku lebih dari sekali. Apalagi yang bisa aku percayai darimu? Apalagi yang bisa kamu berikan untuk membuatku percaya padamu? Andri tampak kebingungan dan terkejut dengan kata-kataku yang semakin tajam. Wajahnya memerah dan matanya mulai berkaca-kaca. Fatma, aku salah, aku tahu. Aku gak tahu kenapa aku bisa sampai seperti ini. Tapi tolong, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku gak akan pernah melakukannya lagi. Aku menggelengkan kepala. Hatiku sudah terlalu keras untuk bisa menerima kata-kata itu lagi. Aku gak percaya sama kamu, Andri. Jawabku dengan suara yang penuh ketegasan. Kamu sudah melanggar kepercayaan aku.
Sudah menghancurkan semua yang ada di antara kita. Aku gak bisa lagi hidup dengan rasa takut dan sakit hati. Aku gak akan terus bersama seseorang yang sudah menghancurkan hidupku seperti ini. Andri mulai berteriak, emosi yang ia tahan selama ini pecah begitu saja. Jangan lakukan ini, Fatma, serunya dengan suara tinggi penuh keputusasaan. Aku akan berubah, aku janji. Jangan ceraikan aku. Kamu gak tahu betapa aku membutuhkanmu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon jangan hancurkan semuanya. Tegangan semakin memuncak, aku bisa merasakan kepanikan Andri. Tetapi perasaanku justru semakin keras dan tegas. Semuanya sudah terlalu jauh dan tidak ada lagi jalan kembali. Kamu sudah membuatku merasa seperti orang bodoh, Andri. Teriakku, menahan air mata yang hampir keluar. Kamu sudah berjanji berkali-kali akan berubah, tapi kenyataannya semua itu hanya kata-kata kosong. Kamu sudah melukai aku lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang hanya memberi harapan palsu padaku. Andri terdiam sesaat, air matanya mulai mengalir. Fatma, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu aku salah, tapi aku butuh kesempatan kedua. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Namun hatiku sudah beku. Setiap kata-kata Andri hanya semakin mempertegas betapa ia sudah melukai perasaan dan kepercayaanku. Aku sudah cukup, Andri, kataku. Suaraku mulai serak karena menahan marah. Aku sudah tidak bisa bertahan. Kamu sudah mengkhianatiku terlalu banyak. Aku tak bisa terus hidup dengan rasa sakit ini. Kita sudah selesai. Keputusan itu keluar dari mulutku dengan begitu berat, namun juga kepastian. Aku tahu mungkin ini adalah langkah yang paling sulit dalam hidupku, tapi aku tidak bisa terus terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan yang tak ada habisnya. Andri terlihat sangat terpukul. Ia berdiri dan memegang tanganku dengan gemetar, mencoba menahan aku untuk tidak pergi. Fatma, tolong, jangan lakukan ini. Aku akan berubah, aku janji. Suaranya sudah hampir tak terdengar karena isakannya yang pecah. Aku menarik tanganku dengan kasar, memandangnya dengan penuh ketegasan. Cukup, Andri. Kamu sudah terlalu banyak mengecewakanku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku bersama seseorang yang tidak menghargai aku. Pertengkaran kami semakin memanas dan suara kami semakin meninggi. Andri mulai berteriak, meronta, tidak terima dengan keputusan yang sudah kuambil. Fatma, tolong jangan tinggalkan aku mencintaimu. Tapi di dalam hatiku sudah tidak ada lagi ruang untuk cinta itu. Aku merasa hancur. Tetapi juga lega karena aku akhirnya bisa mengambil keputusan yang benar untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa mencintaimu lagi, Andri. Jawabku dengan suara yang penuh kebekuan. Aku sudah cukup hancur oleh semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Andri terjatuh ke lantai, menutup wajahnya dengan tangan, terisak keras. Aku bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam, tapi perasaanku tetap sama. Aku tidak bisa lagi menerima semua itu, aku sudah terlalu terluka. Aku berbalik dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Andri yang masih tergeletak di lantai menangis dengan penuh penyesalan. Di luar udara terasa dingin, tapi langkahku semakin mantap. Aku tahu aku sedang mengambil langkah besar yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Sudah saatnya aku menata hidupku kembali, meskipun itu berarti melepaskan orang yang dulu aku cintai. Percakapan yang sebelumnya penuh dengan harapan dan doa, kini berubah menjadi badai kemarahan. Setiap kata yang keluar dari mulut kami adalah lontaran amarah yang semakin membakar api kebencian. Andri yang sudah tak bisa lagi mengendalikan emosinya semakin terpuruk dalam rasa frustasi yang mendalam. Ia merasa terpojok, tidak tahu lagi harus bagaimana. Namun aku juga merasakan hal yang sama. Emosiku sudah meledak dan aku tidak bisa lagi menahan segala kebencian dan kekecewaan yang telah lama terkumpul di hatiku. Jangan coba mendikte hidupku, Andri, teriakku, hampir tidak bisa mengendalikan suara. Aku sudah cukup dengan semua kebohongan dan pengkhianatanmu. Aku sudah memutuskan, aku ingin pergi dari sini dan kamu tidak punya hak untuk menghalangi aku lagi. Andri menatapku dengan wajah yang penuh amarah, matanya berubah menjadi penuh kebencian dan tubuhnya gemetar dengan kesal. Jangan katakan itu, teriaknya. Suara yang keras dan penuh dengan nada ancaman. Kamu pikir kamu bisa begitu saja meninggalkan aku? Kamu gak tahu betapa aku berjuang untuk kita.
Tapi ternyata kamu begitu mudahnya mengkhianati aku. Suasana semakin memanas. Setiap kata kami saling menyerah, semakin menghancurkan apa yang tersisa dari hubungan kami. Andri mulai mendekat dengan langkah yang cepat dan gerakan yang penuh ketegangan. "Kamu gak tahu betapa aku mencintaimu," teriaknya seolah mencoba mengungkapkan rasa sakitnya. "Aku gak bisa hidup lagi tanpamu, Fatma. Kamu harus kembali ke aku." Aku mundur, terkejut dengan sikapnya semakin agresif. "Jangan dekati aku, Andri. Aku gak mau ada di sini lagi," kataku dengan gemetar. Tubuhku merasa lemah dan ranjang. Namun Andri tidak mendengarkan. Dengan sekali gerakan ia mendorong tubuhku ke tembok dan aku terjatuh ke lantai. Kepalaku terbentur keras. Rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhku. Aku terkejut dan ketakutan. Tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Pandanganku kabur sejenak, namun aku mendengar suara Andri yang berteriak, masih penuh dengan amarah. "Kenapa kamu harus melawan aku, Fatma? Kenapa kamu gak bisa tahu kalau aku berjuang untuk kita?" teriaknya, wajahnya memerah penuh dengan kebencian. "Ini semua karena kamu yang membuat semuanya jadi begini." Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa lemas. Kepala yang berdenyut-denyut membuatku hampir pingsan. Namun saat itu aku mendengar suara teriakan dari luar. Suara tetangga yang terkejut dan khawatir datang untuk menolong. Mereka sudah mendengar keributan dan teriakan dari dalam rumah kami. Beberapa tetangga langsung masuk ke dalam, melihatku tergeletak di lantai dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Salah satu tetangga yang tahu betul apa yang terjadi di rumah kami segera berlari keluar dan menelpon polisi. Sementara itu Andri berdiri terpaku masih marah dan bingung dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia tidak menyangka tindakan nekatnya akan berujung seperti ini. "Apa yang sudah kamu lakukan, Andri?" Salah satu tetangga bertanya dengan ketegasan, matanya penuh dengan kecaman. "Kamu gak bisa seperti ini sudah terlalu jauh." Aku terisak, merasa begitu lemah dan tak berdaya. Aku hanya bisa merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa di tubuhku dan di hatiku. Betapa aku terkejut dan tak percaya. Ini bukan lagi rumah yang dulu aku kenal. Ia mulai lagi. Ini bukan lagi tempat yang aman bagiku. Beberapa saat kemudian polisi datang ke rumah kami. Andri masih berdiri di dekatku, terlihat bingung dan panik. Sementara aku sudah tidak mampu berkata-kata. Wajahku basah oleh air mata dan tubuhku terasa sangat lelah. Polisi segera mengambil alih situasi, memeriksa kejadian tersebut dan bertanya kepada para saksi yang ada. Salah satu polisi mendekat ke Andri dan menanyakan apa yang terjadi. "Apa yang kamu lakukan, Andri?" tanya polisi dengan tegas. "Kamu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kamu akan diambil tindakan hukum." Andri tampak tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya penuh dengan penyesalan tapi juga ketakutan. Ia tahu bahwa kali ini ia benar-benar telah melewati batas. Namun meskipun hatinya penuh dengan penyesalan, itu tidak mengurangi kenyataan bahwa dia telah melakukan hal yang tak bisa diterima. Polisi segera mengambil tindakan untuk membawa Andri ke kantor polisi. Aku dibantu oleh tetangga untuk mendapatkan perawatan. Semua kejadian ini terasa begitu cepat, begitu tragis. Aku merasa tubuhku lemas dan hatiku hancur lebih dari sebelumnya. Apa yang terjadi pada suamiku pada pernikahan kami semuanya terasa sangat jauh dari yang aku bayangkan. Aku merasa telah kehilangan segalanya dalam satu malam yang penuh dengan kekerasan dan kebohongan. Aku tahu setelah hari ini hidupku tidak akan lagi pernah sama. Aku merasa terperangkap dalam tragedi yang tak pernah kuinginkan. Dunia yang dulu terasa penuh harapan kini hanya meninggalkan luka yang dalam. Semua yang ada di antara kami, semua janji dan cinta yang pernah ada, sudah hancur oleh kekerasan yang tak bisa dibenarkan. Aku merasa kosong, tidak tahu harus melangkah kemana. Yang ku tahu sekarang, aku harus menemukan jalan untuk sembuh. Meskipun perjalanan itu terasa sangat panjang dan penuh dengan penderitaan, tetapi satu hal yang pasti, Andri tidak akan pernah lagi menjadi bagian dari hidupku. Setelah kejadian tragis itu, Andri akhirnya ditangkap oleh polisi. Diproses secara hukum. Meskipun hatiku masih terluka, ada sedikit rasa lega yang mulai mengalir di dalam diriku. Selama ini, aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan kekerasan. Kini, setelah dia diproses, aku tahu bahwa aku akhirnya bisa bebas dari semua itu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan tentang apa yang akan terjadi di hari kemudian. Keputusan yang diambil, meskipun sulit, adalah langkah yang benar.
Melihat Andri dibawa pergi oleh polisi, aku merasa seolah-olah sebuah babak baru dalam hidupku dimulai. Meskipun tubuhku masih terasa lelah dan hatiku hancur, di dalam diriku ada perasaan bahwa aku sudah cukup menderita. Saat itu aku merasa seolah-olah hidupku telah dibebaskan dari belenggu yang mengekang selama bertahun-tahun. Kini aku bisa melihat dunia dengan lebih jelas, tanpa takut akan ancaman yang datang dari orang yang seharusnya melindungiku. Proses perceraian kami berjalan dengan cepat. Semua yang terjadi antara kami akhirnya terungkap. Dan meskipun Andri mencoba untuk membela dirinya, semuanya sudah terlambat. Aku tidak lagi memiliki ruang untuk memberi maaf. Aku merasa bahwa ini adalah langkah terbaik untuk diriku dan juga anak-anak kami. Mereka berhak hidup tanpa kekerasan dan kebohongan. Aku bertekad untuk memberikan mereka di masa depan yang lebih baik, jauh dari segala penderitaan yang pernah kami alami. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat berbeda. Meskipun awalnya aku merasa kesepian dan bingung tentang bagaimana melanjutkan hidup, aku tahu aku harus kuat untuk anak-anak. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku belajar untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada seseorang yang telah menghancurkan semuanya. Setiap pagi, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat. Meskipun malam-malamku seringkali dipenuhi dengan kenangan pahit tentang Andri dan masa lalu kami. Namun meskipun segala sesuatu terasa berat, aku mulai melihat perubahan kecil dalam hidupku. Aku mulai bekerja dari rumah, mencoba mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak juga mulai terbiasa dengan rutinitasku yang baru. Kami lebih sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, berbicara, dan saling mendukung. Aku bisa merasakan kebahagiaan yang sederhana. Sesuatu yang dulu aku pikir telah hilang dari hidupku. Hari demi hari aku semakin merasa kuat. Aku mulai menjalani hidupku dengan cara yang baru, lebih mandiri dan lebih tegar. Andri yang dulu menjadi pusat kehidupanku, kini hanyalah bagian dari masa lalu. Aku tidak lagi membiarkan kenangan tentangnya menghalangi jalanku. Anak-anak kami juga mulai terbiasa dengan kenyataan baru ini. Meskipun mereka terkadang masih merindukan kehadiran ayah mereka. Tapi aku tahu, waktu akan menyembuhkan luka mereka juga. Aku merasa bahwa aku sedang menemukan kembali diriku. Ada kebebasan dalam setiap langkah yang kuambil. Ada kekuatan dalam setiap keputusan yang kubuat. Aku tidak lagi takut untuk merencanakan masa depan yang lebih baik untukku dan anak-anak. Aku tahu meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan tantangan, aku bisa melewatinya. Tak lama setelah perceraian, aku mulai mencari kegiatan yang menyenangkan untuk diriku sendiri. Berjalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, mulai berkumpul dengan teman-temanku yang mendukungku, dan belajar hal-hal baru yang selalu aku impikan. Aku merasakan kebahagiaan yang mulai mengisi kekosongan dalam diriku. Aku sadar bahwa hidup ini masih punya banyak peluang yang bisa aku raih. Aku hanya perlu memulai dari awal, dan kali ini aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan lebih bijaksana dalam memilih jalan hidup. Dalam setiap langkah yang kuambil, aku merasa yakin bahwa melepaskan Andri adalah keputusan terbaik. Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk anak-anak kami. Mereka berhak memiliki ibu yang kuat, yang mampu memberikan mereka cinta dan perlindungan tanpa rasa takut. Andri mungkin masih bisa membangun hidupnya kembali. Tapi aku tahu ini adalah awal baru yang penuh harapan untukku dan anak-anak. Ketika aku melihat anak-anak kami tumbuh dengan penuh keceriaan dan optimisme, aku merasa yakin bahwa kami akan baik-baik saja. Kami mungkin pernah terjatuh, tapi kami kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai yang baru. Dan aku siap untuk membangun semuanya sendirian atau bersama orang-orang yang mendukungku. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah aku dan anak-anak memiliki kehidupan yang bebas dari ketakutan, bebas dari kebohongan, dan penuh dengan cinta yang tulus. Meskipun perasaan kecewa dan luka masih mengendap dalam setiap sudut pikiranku, aku tahu bahwa hidup harus tetap berjalan. Setiap pagi aku bangun dengan beban yang lebih ringan, namun rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Setiap kali aku melihat anak-anak kami, ada perasaan campur aduk yang menggelayuti hati. Mereka yang tidak pernah tahu betapa hancurnya aku ketika pertama kali mengetahui kebohongan Andri. Mereka yang hanya bisa merasakan dampaknya tanpa benar-benar merasakan seberapa dalam luka yang ditinggalkan. Tetapi aku sebagai ibu, aku harus tetap kuat untuk mereka, untuk masa depan kami. Aku bertekad untuk menjadi ibu yang lebih kuat meskipun jalan ini harus kujalani sendirian.
Meninggalkan Andri adalah keputusan yang bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka juga. Aku sadar bahwa mereka membutuhkan sosok ibu yang tegar, yang tidak hanya bisa menghibur mereka, tapi juga memberi contoh tentang bagaimana bertahan dan bangkit setelah terjatuh. Aku ingin mereka tumbuh dengan penuh keyakinan bahwa meskipun hidup bisa terasa begitu keras dan penuh tantangan, mereka selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Aku mulai merencanakan hidup kami dengan cara yang berbeda. Hari-hariku yang dulu dipenuhi dengan cemas kini lebih tenang. Aku memutuskan untuk memfokuskan energi pada anak-anak dan pada diriku sendiri. Pekerjaan rumah tangga yang dulu terasa seperti beban berat kini kujalani dengan lebih penuh perhatian. Aku mulai mencari kegiatan yang bisa memperbaiki kualitas hidup kami, seperti mencari pekerjaan paruh waktu, mengikuti kursus online, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini aku pendam. Perlahan aku mulai merasa kembali berharga, menemukan kembali jati diriku yang hampir hilang dalam bayang-bayang Andri. Setiap kali aku merasa lelah dan putus asa, aku menatap anak-anak kami. Mereka adalah sumber kekuatanku, mereka memberikanku alasan untuk terus berjuang. Meskipun mereka masih merasa kehilangan sosok ayah, mereka mulai menyadari bahwa ibu mereka tidak akan pernah menyerah. Ada saat-saat ketika mereka bertanya tentang ayahnya, dan meskipun hati ini masih terluka, aku selalu berusaha memberi mereka jawaban yang penuh cinta. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun ayah mereka telah pergi, ibu mereka akan selalu ada untuk mereka. Aku akan melindungi mereka dengan segala cara, memberi mereka masa depan yang penuh harapan tanpa ada rasa takut dan penderitaan. Aku tidak bisa menutupi rasa kecewa yang masih menggelayuti hatiku. Tapi aku mulai belajar untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai hidupku. Aku belajar untuk memberi maaf pada diriku sendiri, untuk melepaskan beban-beban yang tidak perlu, dan untuk memulai hidup baru. Setiap langkah kecil yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, semakin menguatkan diriku untuk menghadapi masa depan yang cerah. Aku tahu bahwa kesendirian bukanlah akhir dari segalanya. Aku bisa membangun hidup yang lebih baik meskipun kali ini aku harus melakukannya sendirian. Aku mulai merencanakan masa depan kami, anak-anak dan aku akan bersama-sama melewati hidup ini. Kami akan belajar bersama, tumbuh bersama, dan berjuang bersama. Tak ada lagi ruang untuk kebohongan atau pengkhianatan. Hanya ada ruang untuk kebahagiaan dan cinta yang tulus. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Aku akan terus melangkah maju karena aku tahu, di balik setiap cobaan ada kesempatan untuk bangkit. Aku tak lagi memandang masa depan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Aku memandangnya dengan penuh harapan, meskipun jalan yang harus kujalani tak selalu mudah. Aku tahu bahwa aku akan selalu punya anak-anak di sisiku, dan bersama mereka aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Kami akan tunggu bersama, dan meskipun kami tak lagi lengkap seperti dulu, kami akan selalu merasa utuh, karena kami memiliki satu sama lain. Perjalanan ini mungkin panjang, tapi aku tahu bahwa aku akan tetap berjalan. Aku akan menjadi ibu yang kuat, wanita yang tegar, dan seseorang yang tidak takut untuk menulis lembaran baru dalam hidupnya, meskipun itu harus dilakukan sendirian.